Beyond Time, bab 1274-1275. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Mengupas lapisan kulit planet ini. Saat Su King mendengar kata-kata ini, meskipun dia telah mengalami banyak kejadian aneh dan tak terbayangkan, hatinya tetap bergetar hebat. Matanya berbinar dengan cahaya yang tajam. Langkah yang sangat berani. Lagi pula, ini adalah planet asal primordial dari cincin bintang keempat. Gagasan untuk mengupas kulitnya terdengar agung dan mengagumkan, membawa ambisi yang tak terlukiskan dan sangat besar. Aku masih punya satu pertanyaan. Dari apa yang telah kupelajari sebelum dan sesudah datang ke sini, tempat ini jelas sangat penting bagi cincin bintang keempat. Jadi mengapa? Tatapan Su King menyapu sekeliling. Baik selama lebih dari sebulan dia berada di sini atau sekarang, perlawanan dan perjuangan planet asal primordial tampaknya tidak sebanding dengan signifikansinya. Terutama sekarang, tampaknya tidak ada penjaga yang muncul. Seluruh planet asal primordial tampaknya hanya terdiri dari mayat dan dosa asal tersebut. Peri roh Phoenix tersenyum lembut setelah mendengar ini. Pertama, planet ini tidak cocok untuk ditinggali dalam jangka panjang. Esensi asal terus-menerus diserap di sini. Kedua, planet ini misterius dan sulit dijelajahi. Metode konvensional tidak dapat menjangkaunya. Tampaknya planet ini ada di sini, tetapi pada kenyataannya, wilayah ini seperti kenangan. Dengan kata lain, itu ada dalam ingatan para dewa. Tentu saja, begitulah cara kita, sebagai kultivator, mengungkapkannya. Dalam pemahaman para dewa, itu berbeda. Mereka cenderung pada gagasan bahwa itu adalah akhir dari nama sejati. Dan yang terpenting, apa yang Anda lihat hanyalah keadaan saat ini. Menurut pemahaman yang mulia Dewa Abadi, planet asal primordial dari cincin bintang keempat sebenarnya telah hancur puluhan kali. Dalam berbagai kecelakaan dan karena berbagai alasan, planet itu telah dimusnahkan. Namun, betapapun dahsyatnya kehancurannya, hal itu tidak pernah menggoyahkan fondasi para dewa, karena ia akan muncul kembali, sepenuhnya utuh, dan bahkan kebangkitan yang seharusnya terjadi akan kembali ke saat sebelum kehancuran. Sampai batas tertentu, bisa dikatakan, selama masih ada dewa di cincin bintang keempat, planet ini tidak akan pernah benar-benar lenyap. Inilah juga mengapa tidak ada pertahanan di sini. Sama sekali tidak perlu. Su King termenung, lalu menoleh ke arah Tuan Muda Aurora yang sedang melangkah menuju ngarai. Sebuah pertanyaan baru muncul di hatinya. Lalu, apa arti penting dari mengupas kulitnya? Mata peri roh Phoenix menunjukkan sedikit kerumitan saat ia juga menatap Tuan Muda Aurora yang tidak jauh darinya. Ia berbicara dengan lembut, kakakmu akan melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan ayahnya. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya, sesuatu yang hanya dia dan ayahnya yang bisa capai. Saat kata-kata peri roh Phoenix bergema, Tuan Muda Aurora melangkah masuk ke dalam ngarai. Saat ia masuk, tangannya membentuk sebuah segel aneh. Segel ini rumit dan menentang tekukan alami sendi jari. Beberapa jari harus diputar ke arah yang tidak wajar. Saat segel itu terbentuk, aura kuno pun muncul, menyebabkan langit bergelombang dan bumi bergema dengan suara gemuruh yang rendah. Itulah segel pengorbanan yang diwariskan dari Yang Mulia Dewa Abadi. Su King memperhatikan dengan saksama, secara naluriah mencoba menghafal formasi segel tersebut. Di sampingnya, peri roh Phoenix menyadari maksud Su King dan menjelaskan. Su King segera berkonsentrasi lebih keras untuk menghafalnya. Pada saat yang sama, ketika segel Tuan Muda Aurora mulai berlaku, sesaat kemudian, gletser di kedua sisi ngarai bergetar diiringi gemuruh bumi yang rendah, seolah-olah dihantam oleh kekuatan kolosal. Dengan suara gemuruh yang memekakkan telinga, gletser di kedua sisinya runtuh, memperlihatkan banyak pintu perunggu. Runtuhnya gletser menyebar dengan cepat, menyapu sepanjang ngarai, menyebabkan gletser di kedua sisinya mengerang seperti binatang yang sekarat. Bongkahan es raksasa yang tak terhitung jumlahnya terkoyak oleh kekuatan tak terlihat, terbuka dan memperlihatkan kegelapan di bawahnya. Membiarkan cahaya bulan hijau yang menyeramkan menyinari tanpa halangan. Mengubah kegelapan di bawah gletser menjadi cahaya yang kabur. Dalam kabut ini, tak terhitung banyaknya dosa asal yang terlihat.
Mereka telah tinggal di sini sejak penciptaan mereka, memakan daging dan tulang para dewa. Sekarang, di tengah perubahan dahsyat ini, mereka mengeluarkan lolongan melengking ke arah sumber kekacauan ini. Raungan-raungan ini mengguncang langit, membentuk gelombang suara yang menakutkan, seperti deru planet asal purba. Seolah-olah planet itu sedang melepaskan amarahnya, berusaha untuk melenyapkan semua orang asing. Kemudian, mereka semua menyerbu ke arah Tuan Muda Aurora. Dari langit, pemandangan ini sungguh spektakuler. Dosa asal yang tak terhitung jumlahnya, dalam kegelapan yang kabur, melonjak seperti gelombang hitam, dahsyat dan mengamuk. Di antara mereka ada yang seluruhnya tertutup es biru, menampilkan kekuatan yang menakutkan, membuat hati Su King bergejolak. Namun kepada Tuan Muda Aurora, dia hanya mengangkat tangannya dan menekannya. Seketika itu juga, sebuah peraturan yang familiar bagi Su King meletus dari Tuan Muda Aurora, menyapu para dosa asal yang sedang menyerang. Dimanapun benda itu menyentuhnya, Origin Sins langsung kehilangan tinggi badannya. Mereka menjadi entitas datar dua dimensi. Seolah-olah mereka telah diubah menjadi lukisan. Adegan ini mengguncang Su King hingga ke lubuk hatinya, dan matanya berbinar-binar. Inilah persis kondisi Tuan Muda Aurora ketika Su King pertama kali bertemu dengannya di Istana Abadi Aurora. Ini juga merupakan arah yang telah dieksplorasi Su King untuk langkah selanjutnya setelah membentuk peraturan ruang waktu miliknya sendiri. Su King, ini adalah jalanmu. Meskipun aku bisa meminjamnya sekarang, begitu kau mencapai Dao, jalan ini akan menjadi milikmu seorang di antara semua dewa di dunia. Saat suara Tuan Muda Aurora bergema, dia terus berjalan ke bawah. Kemanapun dia lewat, gelombang dosa asal kehilangan ketinggiannya, menjadi datar, seperti uang kertas untuk orang mati, terus berjatuhan. Dengan demikian, dosa asal tidak lagi menjadi penghalang, dan kabut tidak lagi dapat menghalanginya. Tuan Muda Aurora melangkah lebih dalam ke dalam bumi di bawahnya. Dunia di bawah gletser ini, yang dulunya memiliki gletser di atasnya sebagai langit, juga memiliki bumi di bawahnya. Sekarang, saat Tuan Muda Aurora turun, dia mengangkat kedua tangannya dan menekannya ke bawah. Seketika itu, cahaya Aurora memancar dari tubuhnya, berubah menjadi lautan cahaya yang menyapu ke segala arah, sepenuhnya menghilangkan kabut dan menampakkan bumi di bawahnya. Itu adalah lapisan batuan berwarna ungu gelap dan kenyal. Setelah diperiksa lebih teliti, terlihat bahwa lapisan batuan ini memiliki permukaan seperti membran. Ditutupi oleh sulur-sulur halus yang lebat, tak berujung dan tak terbatas, seperti padang rumput atau tentakel planet ini. Dan di ujung setiap tentakel terdapat mata vertikal berwarna emas. Mereka semua menatap Tuan Muda Aurora dengan saksama saat beliau mendekat. Planet asal purba benar-benar memiliki kulit. Mata Su King berbinar kagum saat dia dan roh peri Phoenix turun. Tuan Muda Aurora mengangkat tangannya, setiap jari membentuk kait, dan menusukkannya ke lapisan batu di bawah. Lalu, dengan gerakan yang ganas, dia menerjang keluar dan mengguncang. Dari dalam bumi, raungan kesakitan yang menggelegar bergema, mengguncang langit dan bumi. Saat tangan Tuan Muda Aurora merobek dan mengguncang, hamparan kulit bintang yang tak berujung, bersama dengan bongkahan es yang hancur, terkoyak dengan keras. Ini adalah proses pengelupasan kulit. Suara lolongan yang merobek dan melengking meningkat hingga mencapai puncak yang memekakkan telinga. Mata air darah, membawa pecahan planet, menyembur dari bumi yang terkelupas, melesat lurus ke langit. Seperti hujan darah yang menentang gravitasi, ia melesat menuju langit. Di udara, uap itu dengan cepat mengembun menjadi awan merah tua yang menutupi langit, seolah mencoba menggantikan langit di sini. Pada saat yang sama, ketika bumi terbelah, riak menyebar, dan mata vertikal emas yang tak terhitung jumlahnya di permukaan planet yang terpisah secara bersamaan terbuka lebar, melepaskan pancaran cahaya emas yang tak terhitung jumlahnya, seperti hujan panah, melesat ke arah Tuan Muda Aurora. Saat mereka mendekat, sebuah mata vertikal berwarna merah darah terbuka di dahi Tuan Muda Aurora. Jauh di dalam pupilnya, sebuah pusaran hitam berputar meletus, seketika melahap semua pancaran cahaya keemasan. Kemudian, dengan kedua tangannya mencengkeram permukaan planet itu dari kejauhan, dia dengan ganas melemparkannya ke arah yang diinginkan. Seketika itu, kedua lapisan kulit planet tersebut mengeluarkan suara robekan yang keras, terus-menerus terkelupas dari kedua sisi Tuan Muda Aurora.
Suara pengelupasan itu menyebar semakin jauh, bergemuruh hingga ke kejauhan. Dari kejauhan, bentuknya tampak seperti huruf ba terbalik. Cakupannya semakin luas, baik dalam merobek maupun mengangkat, hingga mencapai ketinggian yang cukup besar, membentuk lapisan yang relatif lengkap. Itu menyebar ke seluruh kubah langit. Langit dan bumi berubah warna. Suara Tuan Muda Aurora bergema dengan santai. Tutup rapat langit, selaput janin menjadi sebuah dunia. Seketika itu juga, permukaan planet yang menakutkan itu menggeliat hebat di langit, menyatu dengan kehampaan untuk membentuk selaput janin berwarna kuning keemasan. Layaknya membran biologis raksasa, ia menjadi langit baru dari planet asal purba. Dari luar, cahaya bulan hijau redup dari langit berbintang, yang kini telah membeku, menghantam selaput janin, menciptakan riak tetapi tidak mampu menembus lebih jauh. Jika dilihat dari bawah, selaput janin tampak jelas memperlihatkan teksturnya yang kenyal, dengan pola pembuluh darah yang seolah membentuk peta bintang. Tetesan darah membentuk galaksi yang mengalir di kubah tersebut. Hal itu mengejutkan sekaligus mencerminkan gambaran yang menyimpang tentang bumi yang nyata di bawahnya. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Adegan ini membuat hati Su King bergejolak. Sesungguhnya, langit planet asal purba telah diganti. Cahaya dari luar benar-benar terhalang, menjerumuskan dunia ke dalam senja merah tua abadi. Planet itu sendiri seperti binatang buas raksasa yang dikuliti hidup-hidup. Tanah, sejauh mata memandang, tertutup jaringan otot berwarna merah gelap, yang dilintasi oleh jaringan saraf yang mencengangkan. Pembuluh darah yang pecah pun terlihat, mengeluarkan cairan emas yang menjadi sumber sari kehidupan. Dari kedalaman planet ini terdengar denyutan yang menyeramkan, menyebabkan seluruh bumi bergetar, seolah-olah ada makhluk purba yang sedang digerakkan dan akan terbangun. Su King menarik napas dalam-dalam, jantungnya berdebar kencang. Tuan Muda Aurora, yang telah mengupas kulit planet itu, kini melangkah ke daging planet induk yang terbuka. Saat ia berjalan maju, terlihat sepatu botnya menempel pada inti bintang, menariknya hingga menjadi serpihan. Di sekelilingnya, gelombang darah yang menjulang tinggi menyembur dari tanah yang lembek, seolah-olah melukis latar belakangnya. Pada saat yang sama, ratapan planet induk, bercampur dengan jeritan melengking dari larva dosa asal yang tak terhitung jumlahnya yang merayap keluar dari daging, saling berjalin, dan semakin lama semakin intens. Itu berubah menjadi gelombang suara yang menakutkan, seperti kesedihan semua makhluk hidup yang bergelombang tanpa henti. Tuan Muda Aurora berjalan menembus daging itu, seolah-olah sedang mengukurnya. Tak lama kemudian, dia menemukan targetnya. Inilah tempatnya. Sambil bergumam sendiri, dia mengangkat tangan kanannya dan meletakkannya di dahinya. Dengan gerakan yang kasar, dia menariknya keluar. Seketika itu, cahaya perak menyambar, meredam warna merah tua dunia. Sebuah pedang besar muncul. Itu adalah pedang dari Yang Mulia Abadi. Begitu pedang itu muncul, Tuan Muda Aurora tidak ragu-ragu. Dia menusukkannya ke daging di bawah kakinya dan kemudian menebas dengan ganas. Seketika itu, seluruh planet mengeluarkan jeritan yang lebih dahsyat lagi. Plasma kental menyembur keluar. Luka itu dengan cepat membesar, akhirnya menampakkan inti planet yang berdenyut di bawahnya. Ini adalah istana yang digunakan oleh planet asal primordial ketika melahirkan dewa pertama. Dia, di tengah udara, Su King menyaksikan semua ini, hatinya bergejolak. Sebuah dugaan yang berani, hampir tak terbayangkan, muncul di benaknya. Di sampingnya, peri roh Phoenix melirik Su King dan berbicara pelan. Seharusnya kau sudah bisa menebaknya. Kakakmu akan menjadi dewa di sini. Kata-kata peri roh Phoenix bagaikan pisau tajam, menembus semua kabut dan mengubah spekulasi berani Su King menjadi kenyataan. Untuk menjadi dewa di tempat kelahiran dewa pertama cincin bintang keempat. Ambisi seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, saat kabut menghilang, keraguan juga muncul di hati Su King. Dia telah menyaksikan beberapa contoh perubahan jalan hidup seseorang untuk menjadi dewa, dan itu bukanlah hal yang mudah. Saat pikirannya berkecamuk, peri roh Phoenix, yang jelas memahami kekhawatirannya, berbicara lagi. Ada beberapa hal yang tidak sepenuhnya Anda pahami. Saat suamiku pertama kali menciptakan tata cara cermin primordialnya, malapetaka ilahi telah diam-diam meresap ke dalamnya. Meskipun tidak banyak, dan ayahku kemudian menekan hal itu dengan peraturan kerahasiaannya, hal itu tetap tidak bisa sepenuhnya dihapus.
Inilah juga alasan mengapa Yang Mulia Dewa memilih untuk menyegel suamiku di istana Dewa Aurora. Sang Dewa Abadi kehilangan putranya, dan ketika berurusan dengan cucunya, ia bertindak egois untuk pertama kalinya. Ia tidak ingin kehilangan cucunya juga. Dan jejak yang tertinggal di tubuh suamiku adalah percikan ilahi. Setelah mendengar ini, Su King langsung mengerti mengapa peri roh Phoenix sebelumnya mengatakan bahwa hanya Dewa Abadi Aurora dan putranya yang dapat melakukan ini. Itu karena, semakin tinggi tingkat kultivasi seseorang, semakin sulit untuk mengubah takdirnya. Ambil contoh permaisuri. Saat itu, dia hanya berada di ranah penguasa, namun dia masih membutuhkan banyak ritual. Kini, Tuan Muda Aurora berada di puncak alam dewa musim panas. Ritual dan kesulitan yang dibutuhkan untuk mengubah jalan hidupnya hampir tak terbatas. Namun kini, semua persyaratan yang tak terbatas ini memiliki dasar yang harus dipenuhi. Landasan ini adalah tempat ini, planet asal mula. Tempat kelahiran dewa pertama cincin bintang keempat memenuhi sebagian besar persyaratan, dan levelnya juga memadai. Namun, meskipun persyaratannya telah terpenuhi dan peringkatnya sudah cukup, masih ada satu poin penting yang hilang agar seorang immortal musim panas tingkat puncak dapat mengubah jalan hidupnya. Itulah percikan ilahi. Sama seperti percikan api tunggal dapat menyulut kebakaran padang rumput, percikan ilahi ini adalah percikan itu. Namun, jika percikan api ini biasa saja, tentu saja tidak akan memenuhi persyaratan. Inilah juga alasan mengapa, sebelumnya, kultivator lain tidak dapat mencapai prestasi seperti itu. Namun, penguasa abadi Aurora dan putranya berbeda. Di cincin bintang kelima, Yang Mulia Immortal telah ternoda oleh malapetaka ilahi yang terbentuk dari kematian Yang Mulia Dewa cincin bintang kelima. Malapetaka ini telah meresap ke dalam tubuhnya. Itu adalah kutukan dahsyat yang terbentuk dari kekuatan aspek ilahi dewa yang mulia yang hancur, dikombinasikan dengan kekuatan ilahinya yang tak terbatas. Bahkan seseorang sekuat dewa abadi pun tidak dapat menghapusnya sepenuhnya, meninggalkan jejak yang menjadi tanda. Kemudian, sang dewa abadi memikirkan cara untuk menghapusnya, dengan menggunakan garis keturunannya untuk mewariskannya dari generasi ke generasi, secara bertahap mengikisnya. Dengan demikian, penguasa abadi Aurora menjalani kehidupan yang penuh penderitaan tragis, dan dia tidak ingin penderitaan ini berlanjut pada putranya, jadi dia memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Dia berhasil memungkinkan Tuan Muda Aurora untuk tumbuh dewasa di dalam segel tersebut, tetapi tampaknya keberhasilan ini belum sempurna. Dengan demikian, peristiwa-peristiwa selanjutnya pun terjadi. Tuan Muda Aurora memilih planet asal primordial dari cincin bintang keempat, menggunakan malapetaka ilahi yang tersisa di tubuhnya sebagai percikan ilahi, untuk mengubah jalannya dan menjadi dewa. Dia tidak hanya akan menjadi dewa, tetapi juga akan naik menjadi dewa yang maha kuasa di sini. Mata Su King berbinar-binar penuh keheranan. Dengan level planet asal primordial ini, dan sebagai dewa agung, begitu dia berhasil, Tuan Muda Aurora akan menguasai kekayaan cincin bintang keempat, dan terhubung erat dengannya. Adapun apa yang akan terjadi setelahnya? Napas Su King menjadi lebih cepat. Dia sudah menebaknya, dan dia samar-samar memahami peran yang dia dan peri roh Phoenix mainkan. Kita adalah jangkar kemanusiaannya setelah dia menjadi dewa. Su King menatap peri roh Phoenix. Setelah mengalami benturan antara kemanusiaan dan keilahian di masa mudanya, ia memahami pentingnya jangkar dalam keadaan ilahi tersebut. Aku adalah istrinya, ikatan pernikahan kami telah terjalin sejak lama, dan kau pernah menggantikannya di dunia cermin, menyelamatkannya, dan membantunya. Terlebih lagi, kau mengendalikan Aurora Heavens Beyond, dan hubungan karmamu dengannya tak tertandingi. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Di dunia ini, hanya kita berdua yang bisa menjadi penopangnya. Saat suara peri roh Phoenix bergema, hati Su King bergejolak. Di bawahnya, Tuan Muda Aurora duduk bersila di atas daging yang terbuka, rambut panjangnya berkilauan dengan cahaya yang menyeramkan di bawah langit merah tua. Dia menatap ke bawah ke arah istana planet yang terbuka. Denyutan berirama, seperti suara guntur, terpancar dari wujud istana planet itu, bergema di langit dan bumi. Itulah denyut nadi planet induk ini. Setiap denyutan menghadirkan perasaan kebangkitan, seolah-olah planet induk ini sedang terbangun. Mendengarkan denyut nadi ini dan merasakan kebangkitan itu, Tuan Muda Aurora tetap tenang.
Dia mengangkat tangan kanannya dan menusukkan pedang yang mulia immortal ke dadanya sendiri. Pedang itu larut saat bersentuhan dengan darah, menyatu dengannya. Setelah melakukan itu, Tuan Muda Aurora menutup matanya, mengangkat tangan kirinya, dan perlahan membentuk sebuah segel, disertai dengan mantra-mantra kuno yang berpuncak pada dua kata. Kontrak darah. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, langit dan bumi bergemuruh. Perjuangan planet induk semakin intensif, menyebabkan bumi berguncang, dan kebangkitannya pun menjadi lebih dahsyat. Namun ekspresi Tuan Muda Aurora tetap tidak berubah, matanya masih tertutup. Akan tetapi, seluruh tubuhnya mulai bergelombang dengan pola-pola tertentu. Pola-pola ini terbentuk oleh pembuluh darah. Pembuluh darah di bawah kulitnya tiba-tiba menonjol keluar. Dari kejauhan, tampak seperti ular merah yang melilit tubuhnya. Detak jantung juga terdengar dari dadanya. Gedebuk, gedebuk, gedebuk. Detak jantung ini tidak sinkron dengan denyut planet induknya. Kedua suara itu bercampur di udara, menciptakan riak di kehampaan. Kemudian, Tuan Muda Aurora menarik napas dalam-dalam, wajahnya meringis. Dia mengangkat kedua tangannya dan menekannya dengan kuat ke dadanya. Dalam sekejap, pembuluh darah ganas yang menonjol di bawah kulitnya meledak keluar dari tubuhnya. Mereka menyebar ke segala arah. Terdapat total 36.000 pembuluh darah, masing-masing bercabang menjadi sulur-sulur berbulu di ujungnya. Saat melambai, mereka memancarkan aura pedang yang mulia immortal, melesat menuju istana planet di bawah. Dari kejauhan, pemandangan ini sangat mengejutkan. Seluruh planet asal primordial bergetar hebat, dan gelombang gaya tolak-menolak meletus dari istana planet, berusaha menghalangi pembuluh darah. Namun, sulur-sulur pembuluh darah itu dengan mudah menembus. Mereka menerobos segalanya, dengan paksa menembus jauh ke dalam istana planet induk. Mereka menusuk dinding daging jauh ke dalam, menembus hingga tembus. Dalam sekejap, planet asal purba mengeluarkan ratapan pilu seperti binatang yang sekarat, dan benua berdaging itu bergejolak dengan gelombang darah. Namun, ratapan pilu ini tak mampu menghentikan aliran darah Tuan Muda Aurora. Dalam sekejap, lebih banyak pembuluh darah mengalir masuk, menembus daging planet induk. Mereka terus menggali lebih dalam, seolah-olah sedang mencari sesuatu. Hingga mereka tampak terhubung dengan arteri utama yang terhubung ke pembuluh darah bumi, saling terkait dengannya dan membentuk niat parasit. Kemudian, denyut nadi planet induk tiba-tiba berhenti. Saat kembali berdetak, detak jantungnya secara bertahap tersinkronisasi dengan detak jantung Tuan Muda Aurora. Akhirnya, ketika pembuluh darah terakhir menyelesaikan parasitismenya, Tuan Muda Aurora, yang sedang duduk bersila, tiba-tiba membuka matanya. Matanya kini bersinar dengan cahaya keemasan, seperti cahaya seorang dewa. Dengan setiap tarikan napas, seluruh planet berguncang. Detak jantungnya dan denyut nadi planet induknya benar-benar sinkron. Seolah-olah dia telah menyatu dengan planet induk. Di tengah udara, Su King dan roh peri Phoenix menyaksikan semua ini, hati mereka bergejolak. Pada saat yang sama, Tuan Muda Aurora tiba-tiba mendongak, mata emasnya tertuju pada Su King. Lalu, dia menyeringai. Senyum sinis itu, ditambah dengan penampilannya saat ini, tampak menakutkan. Adik laki-laki, dagingnya telah dikupas, perjanjian darah telah diselesaikan. Selama ritual untuk menjadi dewa, akan ada beberapa makanan lezat. Sebagai contoh, kenangan akan planet asal purba ini. Kamu mau datang ke sini? Kita akan menikmatinya bersama. Tuan Muda Aurora menyampaikan undangan itu sambil tersenyum. Mendengar itu, mata Su King berbinar-binar penuh keheranan. Dia melesat ke bawah, mendarat di samping Tuan Muda Aurora dalam sekejap, duduk di atas daging planet asal primordial. Melihat Su King tiba, Tuan Muda Aurora tertawa terbahak-bahak. Dia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk, menyebabkan salah satu pembuluh darah memanjang ke arah Su King dan akhirnya melayang di depannya. Su King tetap diam, menatap Tuan Muda Aurora. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba mengangkat tangan kanannya, ujung jarinya menyentuh pembuluh darah di depannya. Sesaat kemudian, suara Tuan Muda Aurora menggema di seluruh dunia. Planet jiwa, pikiran Su King bergemuruh. Kenangan akan planet asal primordial ini, yang kini diparasit oleh Tuan Muda Aurora, berubah menjadi banjir dahsyat, menyerbu kesadarannya. Setelah tersaring melalui dirinya sendiri, Tuan Muda Aurora mengirimkan sebagian dari kenangan ini ke dalam pikiran Su King. Dalam sekejap,
Seluruh tubuh Suking bergetar. Seolah-olah dia melihat sosok-sosok ilahi yang tak terhitung jumlahnya, rahasia-rahasia yang tak terlukiskan, sungai-sungai bintang yang terbentuk dari esensi asal, dan nama-nama sejati yang bergelombang di dalam sungai-sungai bintang itu. Kenangan tak terbatas, yang berisi informasi dalam jumlah mengerikan, terus-menerus muncul. Pada saat yang sama, ketika Tuan Muda Aurora menyerap ingatan-ingatan ini, jiwanya juga mengalir ke hulu. Hal itu membangkitkan gelombang, seolah meninggalkan nama sejatinya di dalam kenangan ini, di dalam sungai-sungai bintang, di dalam yang tak dikenal. Miming, di tengah derasnya arus ingatan ini, Suking juga menyadari hal itu. Dia merasakan dua kata yang terbentuk di tengah gelombang yang bergejolak. Pada saat yang sama, suara Tuan Muda Aurora bergema di benaknya. Apa yang kamu tunggu? Sebutkan namamu. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh saudara iparmu dan orang lain. Mereka tidak memiliki kekuatan ilahi di dalam diri mereka, tetapi kamu memilikinya. Saat itu aku menyadari ada sesuatu yang aneh denganmu. Di permukaan, kau tampak abadi, tetapi ada niat ilahi yang terpendam di dalam dirimu. Jika aku tidak salah, kau pasti memiliki tubuh lain, tubuh seorang dewa. Jadi, seperti saya, Anda bisa meninggalkan nama Anda di sini. Cepat, tinggalkan namamu di sini. Ini seperti menumpang gratis dari cincin bintang keempat. Tawaran yang bagus sekali, hehe. Suara Tuan Muda Aurora terdengar dengan cepat. Begitu merasakan hal itu, kesadaran Suking langsung bergejolak. Di saat berikutnya, dia mengambil langkah tegas, melepaskan tandanya sendiri. Dengan bantuan Tuan Muda Aurora, dia membangkitkan gelombang dan memadatkan namanya. Suking, nama ini muncul di sungai nama sejati, berkelebat sekali sebelum tenggelam ke sungai bintang bersama Miming. Baiklah, adik kecil, kamu bisa menikmati keuntungan menumpang nanti. Nah, kakakmu akan menjadi dewa. Tawa Tuan Muda Aurora menggema, dan sebuah kekuatan dahsyat meledak tanpa suara, berubah menjadi lembut saat mencapai kesadaran Suking, mengirimnya keluar dari ingatan planet asal primordial. Sesaat kemudian, Suking membuka matanya. Tanpa ragu, dia segera mundur, kembali ke udara. Pada saat yang sama, riak-riak mengerikan menyebar dari Tuan Muda Aurora di bawah. Seluruh planet asal purba terus bergetar, permukaannya menggeliat, seolah-olah pola-pola rumit sedang dicap di atasnya. Pola-pola ini beresonansi sempurna dengan pola-pola pada tubuh Tuan Muda Aurora, menyebabkan auranya melonjak, dan zat-zat anomali dilepaskan. Pada saat itu, kehendak ilahi mengguncang langit dan bumi. Dan Tuan Muda Aurora, pada saat ini, perlahan membuka matanya. Mata kanannya memantulkan gugusan bintang yang runtuh, sementara mata kirinya berputar-putar dengan guntur kosmik. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya keemasan. Lalu, dia perlahan berdiri, dengan banyak sekali pembuluh darah yang terhubung ke punggungnya, tampak menyeramkan sekaligus agung. Dia telah menjadi dirinya sendiri, puncak ketuhanan sejati.